Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusul Jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi da'ana ila tariqil abrar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah. Hayya nabda'u bitilawati suratul Fatihah. Linakuna najahan wa sa'adatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Jamaah, kita lanjutkan kajian kitab Sirrul Asrar. Rahasianya rahasia. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam rangka menempuh jalan ma'rifat. Jadi dalam rangka menempuh jalan ma'rifat. Jalan menuju ma'rifat. Para ulama berbeda-beda di dalam menentukan jalan menuju ma'rifat. Kalau Al-Ghazali, jalan menuju ma'rifat itu kita hendaknya memulai dengan 3 hal yang harus kita amalkan. Yakni yang pertama, kita harus punya waktu untuk baca wirid. Baca wirid, bacaan yang tertentu, yang dibaca pada waktu tertentu secara kontinu. Jadi umpamanya kita membaca Alhamdulillah, ya kita punya waktu. Tidak hanya setelah selesai sholat, tapi kita punya waktu khusus. Kita membaca Bismillah, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 kali. Tapi dikala kita membaca wirid, itu ada suara. Nah, suara itu kita dengar sendiri dan akan masuk ke relung hati kita. Jadi masuk ke relung hati kita. Nah, disitulah maka akan terjadi proses
namanya tazkiyah. Kemudian yang kedua, yakni kita punya waktu dalam satu hari untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita pilih salah satu dari ayat yang kita baca untuk dibaca berulang-ulang. Jadi tidak hanya baca satu kali, tapi diulang. Nah, pengulangan itu dalam rangka penghayatan. Jadi dalam rangka penghayatan. Dan yang ketiga, kita harus punya waktu untuk sholat nafilah. Sholat yang sifatnya sukarela. Berapa rakaat? Tanpa batas. Itu lebih utama bila sholat itu dilaksanakan sepertiga malam yang terakhir. Sebagai wujud dari kita menginginkan betul untuk bisa mencapai ma'rifat. Kalau ketiga-tiganya kita mau lakukan ya sepertiga malam, nggak apa-apa. Jadi sholatnya dulu sampai berapa rakaat, kemudian kita baca Al-Quran dan kita baca wiridan. Nah, itu yang akan menguatkan hati kita. Berarti itu adalah jalan ma'rifat versi Imam Al-Ghazali. Kalau versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini ada dalam kitab Sirul Asrar. Yani kita harus memahami karena ma'rifat itu adalah tujuan yang hendak kita capai. Nah, berarti ma'rifat itu adalah kita harus memahami ruh. Ruh pertama itu ditiupkan, ditempelkan di tubuh manusia. Setelah itu terjadilah pembagian. Jadi ruh dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus memahami ruh. Karena ruhlah yang akan bisa sambung dengan Allah. Terutama hati kita. Jadi kita harus memahami hati kita. Di mana di situ ditempati oleh Roh Al-Qudsi. Jadi oleh Roh Al-Qudsi untuk menguatkan perasaan atau fuad yang menjadi salah satu potensi dari batin manusia. Jadi salah satu dari batin manusia. Jadi dengan begitu, kalau Roh Al-Qudsi ini sudah kuat, maka dia akan bisa mencapai masuk ke wilayah ketuhanan, yakni wilayah ma'rifat. Kita akan bisa mencapai ke wilayah ma'rifat. Karena ma'rifat itu iktisabi. Iktisabi itu diusahakan. Bukan laduni. Bukan itu langsung diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi itu iktisabi. Harus melalui usaha. Jadi usahanya kalau Al-Ghazali tadi 3.
Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memahami roh yang ada di dalam tubuh kita, terutama penguatan roh Al-Qudsi. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ayyadnahu biruhil qudus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka itulah jalan marifat secara singkat. Cuma kita secara keilmuan itu kita perlu mengkaji sekarang tentang kembalinya roh ke dunia asal, ke waton dihil asal. Jadi kalau Allah meniupkan roh pada manusia, kemudian bagaimana manusia itu bisa meningkatkan roh itu sampai masuk lagi ke alam lahud, dari alam nasud dan masuk ke alam lahud. Jadi ketika roh wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya tiupkan rohku ya kepadanya, maka dimasukkan pada manusia. Maka diharapkan dengan ilmu ini dia bisa membawa rohnya kembali ke alam asal, yakni masuk ke wilayah ketuhanan. Jadi masuk ke wilayah ketuhanan. Nah, cuma itu kuncinya adalah roh Al-Qudsi. Jadi masuk ke wilayah ketuhanan, di situ adalah roh Al-Qudsi. Jadi kalau roh yang lain tidak mau diajak. Tapi kalau roh Al-Qudsi yang ada di dalam hati itu mau diajak naik. Nah, mengapa kita tidak bisa khusyuk secara totalitas? Karena di situ antara roh Al-Qudsi dengan roh Al-Jawarih itu terjadi tarik menarik. Jadi kalau kita ini sholat bisa khusyuk totalitas, ya, maka berarti kuat roh Al-Qudsinya. Tapi kalau tidak, berarti terjadi tarik-menarik antara roh Al-Jawarih dengan roh Al-Qudsi. Kuat mana? Jadi kuat mana? Makanya kalau kita sholat Al-Qudsi dengan roh Al-Jawarih. Maka kalau begitu pada bagian akhir halaman 53, jadi bagian akhir halaman 53, kalau dia sudah penguatan roh Al-Qudsi, maka disitulah jadilah orang dia yang mulai masuk ke wilayah Al-Arif Billah. Jadi orang yang kenal marang Gusti Allah. Dia terbang ke alam kurbah, ya. Kemudian jadi terbang ke alam kurbah. Jadi dulu sudah saya terangkan ada alam lahud, di bawahnya itu ada alam kurbah. Nah, alam kurbah ini alam di bawah alam lahud. Kalau dia bisa naikkan sampai ke alam kurbah, maka dia sudah pada saat itu mendekati wilayah ketuhanan. Maka itulah orang yang disebut dengan orang yang arif billah. Jadi orang yang arif billah. Maka sekarang kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh orang-orang yang arif billah. Itu kalau kita buka YouTube atau TikTok, itu kita akan banyak di situ ditunjukkan tentang al-arif billah. Siapa orang yang arif billah?
Itu banyak contoh-contoh di situ. Ya. Nah, berarti dia sudah masuk ke alam qurba. Ya. Makanya setiap orang mau sholat, wajib atau sunnah. Jadi kalau mau sholat, wajib atau sunnah, tetap dia harus mengatakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa atini mahabbataka wa musyahadataka wa ma'rifataka. Jadi wahai Tuhanku, anta matlubi, engkau lah yang aku cari, wa anta maksudi, dan engkau lah yang saya tuju. Ini berilah saya mahabbataka wa musyahadataka wa ma'rifataka. Berilah saya pada waktu sholat itu ada mahabbah. Ya, ada mahabbah. Mahabbah itu gandrung. Jadi pada waktu sholat betul-betul ada kegandrungan. Ya. Wa musyahadatika. Jadi atina mahabbataka wa musyahadataka, dan bisa menyaksikan engkau, menyaksikan dengan mata hati, wa ma'rifatak, dan kenal dengan dirimu. Jadi harus kita minta itu. Ya. Jadi ini boleh kalau pribadi. Imam. Atina mahabbataka wa ma'rifataka wa musyahadataka wa ma'rifataka. Ya. Jadi berilah saya bisa ada kegandrungan ketika ketemu denganmu. Jadi ketika sholat ada kegandrungan. Kemudian ada cinta dan ada ma'rifat. Kalau yang banyak disebutkan wa atina mahabbataka wa ma'rifataka tanpa musyahadataka. Tapi cara keilmuan bisa ditambah wa musyahadataka, dan bisa menyaksikan dirimu dengan mata hati. Jadi bisa menyaksikan dengan mata hati. Nah, disitulah maka dia akan bisa mencapai tingkat ketika sholat wajib, yaitu betul-betul bisa musyahadah. Jadi betul-betul bisa menyaksikan Allah karena gandrung, karena kegandrungan. Makanya kegandrungan itu ya diwujudkan dengan sholat yang sepertiga malam. Rasulullah menyatakan ayyuhannas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, jadi wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Jadi absus salam, wasilul arham, lan tepungno pasaduluran, wa atimut ta'am, lan aweo mangan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu sepertiga malam, sedangkan manusia nyenyak tidur. Di situ mengapa kok sepertiga malam yang dipilih? Karena dia pada waktu itu suasana malam itu kan kosong. Jadi sepi. Orang sudah tenggelam di jalan tidurnya. Nah, kita bangun. Di sini kosong. Pikiran tidak ada apa-apa. Yang hanya adalah kita ingin menuju kepada Allah. Dan itu akan berhasil kalau disertai dengan kegandrungan. Jadi kudu ono gandrunge. Nah, disinilah maka orang akan bisa mencapai jalan ma'rifat. Bisa ngrasakno apa maneh
nek ana wong lunga kaji, wukuf di Arafah, itu kan tujuannya supaya dia bisa merasakan yang namanya marifat kepada Allah melalui tempat yang namanya Arafah. Jadi tempat yang namanya Arafah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu adalah penguatan diri. Jadi penguatan diri. Maka kalau pemikiran Al-Ghazali dengan pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sebenarnya bisa dipadukan. Jadi bisa dipadukan. Jadi kalau kita mengamalkannya kapan? Kita punya waktu. Yaitu sepertiga malam. Mulai 2:30, kemudian sampai jam 4. Dan di situ kita akan merasakan, betapa ya pada saat itu kita bisa terjadi pencerahan langit. Jadi pencerahan langit. Makanya kalau sudah kita selalu sambung dengan langit, maka orang-orang Gaza yang diserang oleh Israel, pada waktu itu Israel memperkirakan 7 hari selesai. Ternyata 2 tahun enggak selesai. Jadi 2 tahun di Gaza juga belum selesai. Sampai berusaha untuk genosid, tapi tak berhasil. Karena dia ingin mengembangkan diri. Israel itu niru Amerika. Ya, Amerika kan orang-orang kulit putih yang di Amerika itu kan bukan bangsa Amerika. Ya, orang-orang asli di Amerika ya suku India. Mereka itu semua adalah migran. Maka dia berusaha untuk menguasai wilayah dengan mengerdilkan orang-orang India. Karena itu kan dilakukan 400 tahun yang lalu. Mereka itu termasuk masuki wilayah itu kolonialisme. Ya. Jadi kolonialisme. Nah, kolonialisme itu kalau sekarang namanya neokolonialisme. Itu akan ditiru oleh Israel. Jadi akan ditiru oleh Israel. Tapi itu nggak bisa, zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kan 400 tahun yang lalu, migran yang di Amerika itu bisa. Ya orang Indian itu diinggir. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa. Makanya kalau orang Indian itu mau bisa merebut wilayahnya lagi, nah itu memang sangat sulit. Jadi sangat sulit. Nah, itu berarti kan tidak lepas dari kalau di Gaza itu tangan-tangan kecil, tangan-tangan anak-anak kecil yang itu berdoa dan suaranya didengar sampai ke langit. Jadi sampai ke langit. Makanya kalau kita seperti malam melakukan ibadah, kita sambil berdoa, maka suara langit memperhatikan kita. Ya. Jadi suara langit memperhatikan kita. Ini satu hal yang biasanya terlupakan. Padahal suara langit ini ya selalu akan memperhatikan kita. Jadi suara langit ini akan selalu memperhatikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf saya 2 kali atau berapa kali nggak bisa hadir di majelis ini. Karena oleh Allah disuruh istirahat. Disuruh istirahat. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada,
kita akhiri sampai di sini. Semoga sedikit ini menjadi bahan renungan untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.